Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar peserta didik usaha layanan pariwisata dan juga viewers serta netizen UPW TV dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi di edisi Kamis 21 Desember tahun 2023. Kembali hadir saya Rana Welum, fasilitator pembelajaran dari UPW TV, mengucapkan terima kasih atas konsistensinya dan komitmennya terus menyaksikan siaran UPW TV yang kami sendiri akan terus berbenah dan terus mengoptimalkan siaran UPW TV sebagai promotor dan siaran pariwisata terpercaya di Banua, Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. Baiklah, peserta didik pariwisata dan viewers dan netizen UPW TV dimanapun kalian berada. Di edisi hari ini tentu kita akan belajar yang ringan-ringan saja yang berhubungan dengan aktivitas saya hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita membuat suatu promosi atau bahasa kerennya itu publikasi, ya. Di materi hari ini tentu ketika kita ingin membuat mengangkat suatu destinasi wisata yang ada di provinsi kita masing-masing, yang khususnya yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, tentu ketika sebuah objek sarana prasarana infrastruktur yang sudah baik, tentu hal yang perlu kita lakukan atau yang kalian lakukan adalah bagaimana cara mempromosikan tempat tersebut, ya. Artinya ketika kita ingin mempublis, ingin bagaimana wisatawan domestik dan mancanegara di seluruh penjuru dunia ingin mengetahui dan ingin melakukan perjalanan rekreasi ke tempat provinsi ataupun destinasi yang yahut dan oke tersebut, tentu ada namanya sistem atau struktur dari publikasi. Nah, hari ini materi pembelajaran kita tentang bagaimana cara kita atau bahasa kerennya itu ya, mempublisitas pariwisata, ya, dan bagaimana strateginya, kemudian bagaimana cara kita mendorong agar potensi pariwisata di daerah kita agar bisa berkembang, ya. Tapi secara umum kita ingin tahu apa sih sebenarnya publisitas itu, yang hari ini Bapak catatkan. Pengertiannya itu secara sederhana adalah publisitas merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan atau produknya kepada masyarakat melalui media massa. Nah, contohnya seperti ini yang Bapak lakukan sebagai fasilitator pembelajaran, itu melakukan contoh publisitas dengan melalui sarana digital platform media sosial, yaitu dengan YouTube, ya. YouTube ini Bapak buat sebagai sarana publisitas pembelajaran untuk bagaimana memahami materi-materi pembelajaran dengan cara yang sederhana dan dapat dipelajari kapanpun, dimanapun kalian berada, ya. Kalian tinggal buka YouTube, ketik UPW TV, nah keluar muncullah media pembelajaran yang sebagai saluran sarana informasi pariwisata Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya, ya. Nah, ketika publisitas adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan biro travel, jasa dan agen perjalanan maupun jasa kita di dalam dunia industri wisata, itu merupakan sebuah sarana yang bergerak atau fokus sebagai publisitas kita di bidang pariwisata, ya. Kita perlu adanya media, ya. Sekarang media begitu banyak sekali di era sekarang itu antara era milenial dan era digital, ya.
Kalau dulu kita ingin mempublikasikan produk ataupun jasa, kita harus melalui media konvensional seperti televisi, radio, media cetak, ya kan, koran, majalah, ya. Nah, sekarang keberadaan di era digitalisasi ini, kalian sebagai peserta didik dan viewers dari netizen UPW TV, manfaatkanlah digitalisasi platform media sosial kita yang begitu banyak sekarang ini untuk bagaimana mendorong agar promosi produk dan jasa kalian bisa dijangkau di segala penjuru dunia. Karena sekarang banyak sekali ya, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ya kan, ada YouTube yang seperti ini, kemudian ada radio digital, ya, kemudian ada koran digital, kemudian kalau dulu itu ada blog, nah sekarang ada blogspot digital. Ya, bagaimana kita menggunakan media publisitas kita ini, kita membentuk ilustrasi, ya, kita bentuk kalimat yang tercetak dan kata yang terucapkan seperti ini, ya. Ilustrasi itu dapat contohnya berupa grafik, ya, lukisan, foto berwarna, dan tentunya hitam putih juga bisa, dan sebagainya, ya. Nah, seperti ini publisitas melalui siaran digital ini, contoh sederhananya, ya. Nah, ada yang Bapak catatkan. Kalau materi tercetak pariwisata itu seperti apa sih, Pak? Nah, itu salah satu publisitas materi cetak yang sederhana yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tadi seperti guidebook atau buku panduan pariwisata, ya, seperti map, ya kan, peta pariwisata, kalender, kartu pos yang bergambar, ya kan, iklan, advertorial, vlog, blog, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu kategorinya masuk di materi tercetak pariwisata, ya. Yang Bapak catatkan materi yang bisa dikatakan bahwa secara sederhananya dengan publisitas atau media publisitas secara sederhananya itu bertujuan itu untuk menumbuhkan, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan bagi suatu daerah, ya, ataupun tujuan wisata yang dijadikan objek kunjungan. Nah, keberadaan dari media publisitas atau yang pertama tadi yaitu materi tercetak pariwisata itu dibagi lagi, ya. Dari media publisitas itu dibagi, yang pertama materi tercetak pariwisata, yaitu tadi terkait dengan yang Bapak ulangi, yaitu guidebook, peta pariwisata, kalender, kartu pos yang bergambar, iklan atau advertorial, vlog, blog, media sosial, dan lain sebagainya. Ya, contohnya seperti inilah, ya. Nah, kemudian proyeksi yang digunakan untuk publikasi atau publisitas ini banyak sekali, ya. Itu bisa kalau secara besarnya itu selain seperti yang Bapak lakukan ini, itu publisitas itu banyak juga bisa dilakukan melalui contohnya yang Bapak catat hari ini adalah film, ya, kemudian slide, dan kemudian bisa juga dibikin produksi tayangan yang akan ditayangkan di media televisi konvensional, ya. Nah, tentu dengan keberadaan atau tujuan dari sebuah proyeksi yang dihadirkan dalam bentuk film, slide, atau bentuk iklan, kemudian ditayangkan di televisi sebagai media publikasi pariwisata serta ceramah kepariwisataan. Nah, seperti ini, ya, proyeksinya. Apa tujuannya? Apa yang perlu kita proyeksikan untuk tujuan bagaimana kita memperkenalkan pariwisata kita? Proyeksinya mau kita buat seperti apa proyeksinya, ya. Nah, seperti ini Bapak ingin memperkenalkan Provinsi Kalimantan Selatan, yang Bapak lakukan proyeksinya adalah membuat materi pembelajaran secara sederhana dengan proyeksi pelan tapi pasti, memperkenalkan objek-objek wisata sambil Bapak menjelaskan. Yang biasanya yang seperti di sini yang Bapak hadirkan dalam bentuk visual,
gambar, video dari teman-teman Bapak ya, dari kontestan-kontestan yang melakukan produksi sejumlah publisitas pariwisata yang ini tadi ya, seperti di samping Bapak ini ya, itu adalah sebagai contoh materi publisitas dalam bentuk film, slide, videographer dan sebagainya ya. Nah, ketika kita sudah memiliki proyeksi, berarti kita harus membuat struktural dari media publisitas tersebut ya. Nah, media bentuk struktural artinya apa? Kalau kita mau tahu secara pengertiannya yang Bapak catat dari berbagai referensi adalah jenis media yang berbentuk bangunan atau konstruksi seperti kantor perwakilan ya, atau cabang di luar negeri. Kemudian ada pavilion dalam pekan raya internasional, atau seperti ini sederhana yang tadi yang Bapak sebutkan, yaitu tadi dalam bentuk sebuah bangunan atau kantor. Nah, itu akan sebagai publikasi bahwa kita memiliki biro travel ataupun sebagai agen perjalanan. Nah, yaitu sebagai kita kantor itu kan merupakan sebagai salah satu media publisitas yang digunakan untuk memperkenalkan bahwa itulah adalah ada unit usaha kepada masyarakat ya, atau kepada konsumen ya. Oke, nah setelah kita memiliki unsur tersebut ya, dari tadi media publisitas, kemudian materi tercetak pariwisata, kemudian kita sudah melakukan proyeksi tujuannya apa ya kan, kemudian kita sudah membentuk struktural ataupun kantor ataupun bentuk yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Kemudian setelah itu terbentuk, kita buat kembali apa sih sebenarnya strategi publisitas. Nah, kalau kita ingin tahu bahwa strategi publisitas itu seperti apa, nah itu tadi Bapak catat, adalah seluruh kesatuan metode dengan mempergunakan semua macam media sebagai alat yang dibantu oleh faktor psikologis, statistik, sosiodemografi, dan penelitian untuk menyebar gagasan, menjual hasil produk, dan menjadikan suatu organisasi yang dikenal. Nah, ketika tadi komponennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang Bapak jelaskan sebelumnya ya, dan 8 ya bentuk strukturalnya. Nah, strateginya itu ya tadi, contoh sederhananya, seluruh kesatuan metode yang digunakan dari sebagai alat bantu untuk menyebarkan secara psikologis, statistik, sosiodemografi, dan penelitian untuk menyebar gagasan dan menjual hasil produk ya. Ini tadi seperti ini contohnya, ketika itu sudah terbentuk, Bapak mencoba membuat sebuah gagasan dengan membuat media publisitas pariwisata dengan UPWTP. Nah, akhirnya Bapak sebarkan informasi-informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang telah Bapak rangkum, yang telah Bapak catat, kemudian Bapak sebarkan kepada media saluran digital ini agar siapapun ketika mereka lagi santai, nongkrong, enjoy, ataupun ingin mencari sebuah penelitian yang berhubungan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, itu ada ternyata UPWTP. Nah, itu salah satu bentuk gagasan dan trik dalam menjual hasil produk ataupun jasa ya. Kemudian strategi publisitas itu, strategi publisitas pariwisata itu seperti apa sih Pak contohnya? Nah, strategi publisitas pariwisata itu yang pertama adalah syaratnya menentukan tujuan promosi, kemudian menentukan peran bauran komponen promosi, kemudian anggaran promosi, kemudian strategi untuk setiap komponen bauran promosi ya. Nah, itu tadi ketika kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas, dan kekuatan dari sebuah objek wisata kita yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Indonesia pada umumnya. Nah, itu tadi strateginya bagaimana kita menentukan tujuan promosi, apa yang akan kita jual dari paket perjalanan kita ya. Kemudian bagaimana menentukan peran atau komponen promosi ya, komponennya itu ya seperti tadi pamflet ya kan, melalui saluran digital seperti ini, kemudian brosur ya kan, buku tour guide ya kan, map atau peta pariwisata ya.
Kemudian yang pastinya anggaran promosi. Bagaimana ketika kita tidak memiliki sebuah anggaran, tentu itu harus dicari ya, karena yang namanya anggaran kita pasti perlu dan pasti memerlukan anggaran ya. Anggaran itu untuk apa? Untuk kita membuat semacam pameran kecil-kecilan ya kan, membuat event kecil-kecilan di suatu tempat ataupun yang banyak masyarakat di situ. Nah, kita coba dengan anggaran yang kita buat promosi dengan kita memperkenalkan bahwa kita punya stand, kalau kita punya kantor, kalau kita punya jasa yang bisa menawarkan kepada masyarakat atau konsumen untuk tidak ribet dalam berlibur ya. Semua dibuat dengan paket yang sedemikian rupa, baik menuju ke tempat wisata yang ingin dikunjungi maupun ke tempat kita di Kalimantan Selatan, baik itu ada akomodasinya, transportasinya, ya kan, agenda kegiatannya, itu semua kita kompletkan dengan strategi promosi kita, ya. Oke, nah ketika kita melakukan sebuah strategi publisitas pariwisata, ya, kita coba tadi ya, kita buat sebuah langkah promosi yang tadi Bapak jelaskan, langkah promosi yang dapat menunjang bisnis pariwisata kita yang kita ingin buat ya. Nah, yang tadi sudah sebelumnya Bapak jelaskan, contohnya seperti ini, memasang iklan bisnis pariwisata di web online ya kan, ataupun di produk ataupun jasa-jasa lainnya seperti koran ya kan, media televisi, brosur, pamflet, dan juga saluran digital seperti BWTV, dan tentunya agar ketika langkah promosi yang akan kita dorong, ingin kita jual produk tersebut, agar dapat bisa dilihat oleh seluruh khalayak ramai ya. Nah, yaitu tadi memasang iklan bisnis di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, sekarang bukan Twitter ya, X sekarang berubah ya. Kemudian blog ya kan, website, media-media konvensional, dan juga apa namanya, di contoh sederhana kalau kita di Kalimantan Selatan itu cara yang paling mudah itu kita bikin baliho ya. Kalau kita punya dana besar itu ya, kita taruh di baliho di muka-muka jalan, jadi orang ketika berhilir mudik ya kan, orang pasti akan melihat baliho tersebut ya. Dan juga di angkutan-angkutan taksi ya, itu biasanya di belakang kaca mobil taksi transportasi itu pasti ada itu banyak iklan-iklan yang bisa ditempel. Itu salah satu bentuk langkah-langkah memasang iklan bisnis pariwisata kita ya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu tadi menyebarkan brosur atau pamflet bisnis pariwisata kita, tour dan travel yang dikelola dimanapun ya, di setiap event apapun. Ketika kalian hadir, mau itu ada kegiatan Car Free Day, kalian harus hadir di situ ya. Ketika orang lain setelah beraktivitas olahraga, kalian sambil bagi-bagi pamflet brosur kalian. Nah, itu sebuah langkah promosi yang sederhana ya, termasuk dengan melalui saluran digital seperti ini ya. Oke, kemudian ketika setelah kita melakukan tadi ada dua tadi ya, memasang iklan bisnis, kemudian menyebarkan brosur, pamflet, dan apapun juga, kemudian kita melakukan presentasi singkat ya, melalui seminar, lokakarya ya, pertemuan-pertemuan kecil di tingkat RT ya, kelurahan, kecamatan, kemudian bahkan mungkin di tingkat provinsi. Kita kolaborasi dengan stakeholder atau lintas sektoral yang mau membuat suatu event agar pariwisata kita atau destinasi pariwisata kita bisa terangkat di Kalimantan Selatan ini ya. Yang pastinya kita pasti memerlukan atau menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, itu pasti penting ya. Tidak mungkin kita bisa bekerja dengan diri kita sendiri. Kita harus membutuhkan orang lain, memerlukan orang lain ya kan, membentuk tim dan juga melakukan kolaborasi. Seperti ini kurikulum Merdeka Belajar ini, kita berkolaborasi antara peserta didik dengan Bapak
pasar pembelajaran, guru dan juga komunitas-komunitas lainnya kita buat komunitas pembelajaran ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian itu tadi salah satunya juga promosi di sosial media, yaitu tadi seperti ini, promosi di berbagai macam ya, pastinya kalian peserta didik pariwisata ya, viewers dari netizen UPW TV, kalian ini lebih gampang ya di era Gen Z sekarang, berbagai macam banyak sekali platform-platform media sosial, kalian manfaatkanlah itulah, gunakanlah TikTok ya kan, yang lagi booming ini TikTok ya kan, TikTok Shop, Instagram dan banyak platform media sosial lainnya yang bisa kalian gunakan secara positif dan produktif agar kalian bisa menjual produk dan jasa kalian agar mendatangkan cuan ya. Itu yang pasti kan tujuan utama kita adalah keuntungan dan bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ya. Ketika itu kolaborasi dengan tujuan yang pastinya tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat industri pariwisata ya. Kemudian yaitu tadi salah satunya memasang logo. Ketika kita sudah memiliki perusahaan, kita pasang logo dan nama perusahaan kita di seluruh media digital, platform digital kita ya, di seluruh media sosial. Kemudian kita memiliki kantor, kita buat kantor itu seunik dan sekreatif mungkin dengan penuh inovasi dan kreativitas kalian ya. Yang pastinya hospitality-nya, keramahannya ya kan, sabta pesonanya itu harus dilakukan ya. Kemudian setelah itu membuat paket wisata yang menarik untuk dijual dan dipindahkan melalui saluran publisitas tadi ya, yang itu tadi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian terakhir itu ada yang namanya strategi SEO atau SEO atau Search Engine Optimization ya. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah bisnis pariwisata, tentu kita harus menggunakan yaitu tadi media online. Kalau bisa ya, kita harus memiliki media online sendiri ya. Yang seperti ini kita Bapak dengan tim redaksi Bapak membuat media online dalam bentuk visual, audio visual, digital, UPW TV ini ya. Dan pastinya juga kita perlu memiliki media online tersendiri yang di situ kita memiliki website bisnis pariwisata, kita bisa jual paket di situ, kita bisa jual tiket darat, laut dan udara di situ ya kan, kita bisa jual paket hotel di situ, kita bisa jual paket restoran di situ, kita bisa jual paket merchandise ya kan, produk-produk kerajinan di website kita sendiri ya, di media kita sendiri. Nah itu yang pastinya penting ya, karena ketika kalian sudah memiliki segalanya dengan publisitas itu, tentu kita harus memiliki media kita sendiri ya. Yaitu tadi kalian buat akun ketika kalian kan nih peserta didik memiliki akun ID belajar. Nah, kalian gunakan akun ID belajar kalian bentuk akun kalian itu membuat ya tadi sebagai bentuk promosi kalian menjual produk-produk yang kalian buat, handicraft ya kan, produk-produk kerajinan lokal yang berkearifan lokal kalian jual melalui akun media sosial kalian. Nah tentunya dengan ketika kalian menggunakan akun media sosial kalian akan juga membantu produksi-produksi usaha kecil menengah yang kalian coba promosikan, yang kalian coba berikan bantu secara ya tadi materi sebelumnya konsultan, kalian sebagai konsultan media kalian gunakan ya, karena kita tahu bahwa banyak sekali yang daerah atau tempat yang masih blank spot dengan fasilitas telekomunikasi yang terbatas dan juga menggunakan media sosial yang terbatas. Nah, kalian menjadi konsultan pariwisata, kalian bantu tempat tersebut, kalian bantu usaha tersebut dengan melalui media yang kalian buat sendiri ya. Begitu mudahnya sekarang kalian memiliki akun media sosial untuk tujuan yang positif dan produktif untuk bagaimana kalian mengangkat harkat kearifan lokal kita agar bisa mendunia ya. Oke.
Dan pastinya ketika kita memiliki segala hal, kita pasti memiliki kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ketika kalian biro travel ataupun agen ataupun media online kalian sudah semakin besar, ya pastinya kalian pasti memerlukan investasi, ya, investor. Ya, ini tadi Bapak juga dengan UPW TV terus membangun siaran ini agar bisa semakin besar nanti ke depannya dengan melakukan presentasi, ya kan, mengajukan proposal, promosi, ya, kerjasama dengan sektoral, ya, lintas sektoral, agar apa? Nanti UPW TV ini akan menjadi sumber saluran informasi pariwisata pertama yang ada di Kalimantan Selatan. Itu yang pasti misi dari UPW TV. Karena apa? Ketika misalnya wisatawan domestik dan mancanegara ingin melihat Kalimantan Selatan melalui UPW TV, meriset, meneliti, dan juga bisa melihat keadaan destinasi pariwisata Kalimantan Selatan, dan akhirnya mereka akan tertarik ke Kalimantan Selatan. Nah, itu adalah tujuan daripada saluran media sosial YouTube UPW TV ini, ya. Nah, itu tadi UPW TV media online ini, media pariwisata ini terus berkolaborasi dengan seperti yang Bapak catat tadi, mencoba terus dengan melakukan strategi-strategi promosi pariwisata melalui media pembelajaran ini, ya. Oke. Secara sederhana, ketika kalian memiliki menyusun ataupun telah memiliki konsep apa yang kalian inginkan, kalian bentuklah kayak tadi, ya, kalian punya ID belajar, kalian buat akun kalian, membuat komunitas belajar dengan materi-materi, dengan mencari sumber-sumber referensi yang ada di manapun di dunia maya, ya, di dunia online, ya kan. Sekarang begitu mudahnya kalian bisa menyadur atau ATM, ya, biasanya ATM kalau Bapak sering jelaskan di kelas itu ATM, yang pasti amati, tiru, dan modifikasi, ya, sesederhana itu. Jadi ditambah lagi, ya, action, ya. Ketika kalian sudah memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, dan memiliki gagasan, dan memiliki modal, ya pasti yang itu tadi, amati, tiru, modifikasi, dan action. Nah, laksanakan, ya, konsisten dan komitmen, terus mempromosikan pariwisata Kalimantan Selatan kita dengan gaya dan karakteristik kalian, ya. Gunakan bahasa yang baik, ya kan, gunakan hospitality atau penampilan dan ciri khas kalian, ya, agar ketika orang lain ingin mencari sumber berita atau sumber informasi, oh ini ke situ aja deh, ke UPW TV aja deh, itu udah lengkap gitu, ya, saluran informasi pariwisatanya, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Yang pastinya materi hari ini cukup singkat. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk para peserta didik pariwisata dimanapun kalian berada, dan viewers dan netizen UPW TV. Kami dari manajemen redaksi UPW TV akan terus mendorong bahwa kita terus gunakanlah dan mengkampanyekanlah media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, khususnya untuk menunjang keberadaan dan mengangkat destinasi-destinasi pariwisata Kalimantan Selatan, South Borneo kita, agar lebih dapat dilirik oleh berbagai investor yang pastinya dapat mengalami kunjungan yang signifikan, ya, yang tentunya tujuan dari itu adalah peningkatan dan multiplier efek ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di industri pariwisata, ya. Oke.
Demikianlah materi pembelajaran kita di edisi Kamis 21 Desember tahun 2023. Bapak Ranwilum, fasilitator pembelajaran di UPW-TV, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like and subscribe UPW-TV dimanapun kalian berada, kasih komentar, kasih saran, ya kan, kritik dan evaluasi agar UPW-TV dapat terus berkembang lebih baik lagi dan dapat terus bersiaran hingga ke seluruh penjuru dunia. Ya pastinya UPW-TV akan nanti the next di tahun 2024 akan menghadirkan narasumber yang kompeten di dalam industri dunia pariwisata, dan mudah-mudahan doakanlah agar UPW-TV dapat terus mengembangkan diri yang lebih baik dan dapat menjadi saluran informasi pariwisata dan informasi kunjungan program-program kegiatan pariwisata di Kalimantan Selatan agar dapat menyebar informasinya ke seluruh penjuru dunia. Oke, baiklah, Bapak cukupkan untuk hari ini, dan pastinya selalu semangat dan selalu terus belajar untuk kalian terus meningkatkan wawasan dan inovasi dan pengetahuan kalian. Oke, yang pastinya Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan pastinya semangat merdeka belajar di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, dan tentunya jangan pernah takut untuk terus mencoba, ya, terus berinovasi dan terus menggagas dan juga memiliki sikap positif dan terus ingin maju di dalam dunia industri pariwisata. Sampai jumpa dan pastinya salam pariwisata Badoa. Ciao.